Kor- Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Nitya Pratama. Saya dari kelas konversi PJJ Informatika. Nah, kemarin saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Sistem Pakar. Terkait soalnya adalah untuk menganalisis jurnal yang telah dikirimkan oleh Ibu dosen. Nah, di sini ada terkait Sistem Pakar. Judulnya Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan Metode Forward Chaining Berbasis Web. Studi kasus UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Lah, saya sudah baca-baca jurnalnya, terus saya sudah mereviewnya dan saya akhirnya mengubahnya menjadi PowerPoint ya, biar saya menjelaskannya lebih enak lagi. Nah, ini ada jurnalnya. Di sini saya akan menjelaskan langsung tentang PowerPoint yang telah saya buat kemarin. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat. Nah, di sini jurnal kemarin itu berjudul analisis jurnalnya Sistem Pakar, maksudnya dari mata kuliah Sistem Pakar. Dan di sini nama saya adalah Esa Nitya Priyatama dengan NIM 24040101094, kelas konversi dan mata kuliahnya Sistem Pakar. Nah, langsung lanjut saja. Yang pertama, analisis jurnal Sistem Pakar. Nah, studi ini tuh membahas tentang penerapan metode forward chaining dalam sistem pakar untuk diagnosa penyakit gangguan tidur. Nah, jurnal ini tuh membahas tentang gangguan tidur manusia ya, menggunakan metode forward chaining. Penyakit ini seringkali sulit diidentifikasi karena gejalanya yang serupa antar kondisi. Jurnal ini pun memberikan kontribusi dengan mengusulkan sebuah sistem berbasis web yang membantu proses diagnosa awal, khususnya untuk mendukung para psikolog dan tenaga medis. Jadi sistemnya ini berbasis website ya teman-teman ya. Nah, membantu diagnosa awal khususnya untuk mendukung psikolog dan tenaga medis. Analisis ini penting bagi mahasiswa dan peneliti sistem pakar untuk memahami aplikasi nyata metode inferensi dalam bidang kesehatan, sekaligus meninjau kelebihan dan keterbatasan sistem yang dikembangkan. Lanjut. Nah, identitas jurnal ya. Yang pertama judul itu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur. Nah, penulis dan institusinya adalah Ahmad Revaldo Yupianti Ilayati Beti dari Universitas The Hasan Bengkulu. Nah, tahun jurnalnya itu 2023, Medio Infotama volume 19 nomor 1. Nah, permasalahan yang dihadapi, kesulitan identifikasi. Banyak masyarakat mengalami gangguan tidur tanpa menyadari sehingga terlambat mendapatkan penanganan. Jadi kebanyakan orang-orang tuh menganggap sepele hal-hal gangguan tidur ini tanpa menyadari gejala dan permasalahannya lah. Jadinya mereka itu terlambat mendapatkan penanganan. Nah, gejalanya mirip. Kedua ada gejalanya mirip. Serangkaian gejala yang muncul serupa antar penyakit gangguan tidur menyebabkan tantangan dalam diagnosis. Nah, kemudian ketiga proses diagnosis lama. Psikolog membutuhkan waktu yang cukup lama melakukan diagnosis manual yang memerlukan analisis detail. Jadi permasalahannya juga diagnosis yang lama juga termasuk permasalahan yang dihadapi dalam jurnal ini. Nah, kemudian kebutuhan teknologi. Diperlukan sistem pakar sebagai alat bantu dalam proses diagnosis awal dengan teknologi yang efisien. Nah, kemudian selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah satu, membangun sistem pakar, kemudian metode forward learning dan pemberian solusi. Kalau membangun sistem pakar itu menciptakan sistem pakar yang dapat mendiagnosa gangguan tidur secara otomatis. Jadi kita nggak secara manual ya, jadi secara otomatis. Kemudian yang metode forward chaining itu menggunakan teknik inferensi maju untuk menjalankan proses diagnosis berbasis fakta yang ada. Kemudian ketiga, pemberian solusi. Memberikan rekomendasi solusi medis berdasarkan hasil diagnosis sistem untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi sistemnya itu langsung memberikan solusi kepada kita bagaimana yang baik. Begitulah. Dan yang metode penelitian. Nah, model pengembangan ini menggunakan waterfall ya, teman-teman ya. Menggunakan waterfall digunakan sebagai kerangka kerja pengembangan sistem secara berurutan.
Jadi nggak sembarangan ya untuk membuat pengembangan ini. Jadi kita ada waterfall atau metode yang bisa disebut metode air terjun kayak gitu. Nah, kemudian diagnosa forward chaining. Metode inferensi maju memperkuat akurasi diagnosa sesuai aturan pengetahuan yang dimiliki sistem. Nah, data yang diperoleh itu dari observasi wawancara dan studi pustaka. Kalau tools atau aplikasi penggunanya itu toolsnya ya menggunakan PHP, MySQL, dan SAM. Nah, struktur sistem pakar. Penyakit yang ditangani itu gangguan tidur itu seperti ya insomnia, parasomnia, kemudian ada hipersomnia di jurnal tersebut. Nah, gejala dan solusi 15 gejala utama, ada 15 gejala utama dan 3 solusi terkait penyakit gangguan tidur. Kemudian ketiga ada komponen terdiri dari antar muka pengguna, mesin inferensi, dan basis pengetahuan. Nah, hasil dan pengujian sistem. Sistem dapat diakses melalui http puskesmas telagadewa.com dengan antar muka web. Nah, kemudian keduanya itu pengujian black box. Metode pengujian berhasil membuktikan fungsi sistem sesuai spesifikasi. Jadi, sebelum kita launching ya atau tunjukkan itu udah melalui pengujian black box lah. Nah, kemudian ketiga ada akurasi diagnosa. Diagnosa sistem sama dengan hasil pakar profesional mencapai tingkat akurasi 100%. Nah, kelebihan dan keterbatasan sistem, kelebihan kita adalah ya pasti akses mudah secara web based ya, tanpa instalasi khusus karena sudah di hosting langsung di secara online ya. Kemudian dua dirancang sesuai kebutuhan puskesmas lokal, jadi menyesuaikan dengan puskesmas-puskesmas yang ada. Kemudian ketiga metode forward chaining sesuai untuk diagnosis berdasarkan gejala. Jadi metode forward chaining itu sesuai lah dengan gejala atau jurnal yang kita bahas ini. Nah, kemudian keterbatasan ada beberapa ya. Terdapat terbatas pada tiga jenis penyakit gangguan tidur saja, yang tadi insomnia, hipersomnia, dan satu parsomnia. Nah, kemudian data dan basis pengetahuan masih terbatas. Jadi datanya itu masih sedikit ya. Terus kemudian belum ada evaluasi kuantitatif secara statistik atau belum kita buat secara statistik. Nah, ada beberapa mungkin saran ya. Saran ada potensi pengembangan sistem. Mungkin yang pertama ada ekspansi penyakit dan gejala. Menambah jumlah penyakit dan variasi gejala agar cakupan lebih luas. Jadi bukan hanya tiga tadi saja, bisa ditambahin yang lain juga. Kemudian yang kedua ada aplikasi mobile. Mengembangkan aplikasi mobile agar lebih mudah diakses secara personal dan nah ini juga pengaruh ya kayak pembuatan aplikasi mobile kayak jadi mungkin orang-orang lebih banyak lagi atau cakupannya lebih banyak lagi karena kalau website kan mungkin beberapa orang ada yang masih bingung tapi kalau untuk aplikasi kan sekarang kan orang-orang udah memegang gadget ya jadi mungkin lebih leluasa lah untuk menggunakan aplikasinya. Kemudian tambahan fitur konsultasi langsung, menambahkan fitur konsultasi dokter secara real time melalui sistem. Nah, jadi mungkin sistemnya ditambahin fitur konsultasi langsung atau secara Zoom begini juga nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir ada evaluasi statistik dan machine learning. Menerapkan metode statistik dan pembelajaran mesin untuk evaluasi dan peningkatan akurasi yang lebih tepat lagi. Nah, mungkin tadi sekian yang bisa saya paparkan dari jurnal yang sebelumnya saya review dan saya baca-baca. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.